Film thriller kriminal yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Versi definisi tinggi dari Killer Moon akhirnya hadir. Ini bukan hanya film yang diadaptasi dari kejadian nyata. Ini juga merupakan film hit berkualitas tinggi paling menjanjikan tahun ini yang memenangkan Oscar. Dan sutradaranya adalah Martin Scorsese yang terkenal. Jika Anda tidak tahu apapun tentang nama ini, maka Anda pasti pernah melihat filmnya, Shutter Island. Karya luar biasa seperti The Irishman atau The Wolf of Wall Street. Anda biasa dengannya, ketika melewati tanah Henry. Ernest akhirnya mengerti mengapa keluarga Osage begitu kaya. Karena kemanapun Anda melihat pompa minyak. Dan tanah ini hanya milik Henry. Bisa dibayangkan betapa kayanya seluruh suku Osage. Apakah mungkin berteman dengan orang seperti itu? Paman Ernest, Hale, juga tidak sederhana. Bahwa orang tersebut telah memberi tip cukup banyak. Maka Hale berkata padanya, Molly adalah Osage Totok, menurut hukum yang berlaku. Dia dapat mewarisi seluruh aset keluarga. Misalnya, keluarga Molly mempunyai 4 saudara perempuan. Jika kedua saudara perempuan ini sayangnya meninggal, maka seluruh kekayaan di tangan mereka akan menjadi milik Molly. Bagaimana jika seorang pria bisa menikahi Molly? Properti tersebut akan diwarisi oleh suami atau anak Molly setelah Molly meninggal. Secara istilah, orang kulit putih bisa menikahi Osages. Akhirnya mendapatkan hak eksploitasi minyak yang mereka impikan. Pesan tersirat dari Hale adalah membiarkan Ernest memanfaatkan kesempatan ini. Dan Ernest pada dasarnya adalah orang yang menyukai uang, tidak ada pendapat independen. Mengikuti saran pamannya, dia segera memutuskan untuk mengejar Molly. Meski wajah ini tidak terlihat tampan, namun dengan selera humornya ia tetap berhasil memenangkan hati Molly. Namun, segera, Minnie akhirnya meninggal, tepat ketika keluarga itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Suami Minnie, Bill, tiba-tiba membawa Ernest untuk menyampaikan belasungkawa, saya diusir. Ernest tidak mengerti mengapa pihak lain begitu memusuhi dia. Sampai paman Hale memberitahunya, sekarang dia dan Bill sebenarnya berebut warisan properti. Secara umum, misalnya, setelah Minnie meninggal, hartanya akan diwarisi ibunya terlebih dahulu. Banyak wanita Osage tidak bisa melewati usia 50 tahun karena penyakit genetik. Ibu Minnie melihat situasi yang sama, ketika dia juga meninggal. Asetnya dan aset seluruh properti. Kecuali terjadi sesuatu pada saudara perempuannya dan suami mereka meninggal. Arti dibalik kata-kata tersebut sebenarnya adalah, jika Ernest ingin menjadi pemenang utama, maka semua orang lainnya harus mati. Komentar-komentar ini cukup untuk menunjukkan bahwa Hale bukanlah orang baik. Saat bunga bermekaran di seluruh perbukitan. Bulan ini disebut bulan bunga oleh Osage. Artinya, sumber kehidupan bermula dari bumi. Justru sebaliknya, beberapa Osage mengalami penurunan. Mereka mungkin meninggal karena penyakit, atau mati karena bunuh diri. Tidak lama kemudian, Molly yang menyusui bayinya juga mendapat kabar buruk, bahwa sesuatu telah terjadi pada kakak perempuan tertuanya, Anna. Molly dan Ernest tidak ditemukan saat mereka tiba di tempat kejadian. Anna telah menjadi mayat yang dingin. Menurut penyelidikan di tempat dia ditembak di kepala dan meninggal. Jelas sekali bahwa ini adalah pembunuhan serentak. Ada Osage laki-laki di negeri lain ditembak mati di ladang minyak. Serangkaian pembunuhan menyebabkan seluruh suku Osage panik. Beberapa orang mengira ini adalah seseorang yang menjarah harta bendanya, pembunuhan yang disengaja. Jadi kepala suku Osage segera memutuskan memposting hadiah untuk siapa saja yang dapat memberikan petunjuk atau informasi apapun. Yang kedua adalah meminta perwakilan bernama Mike pergi ke Washington untuk meminta bantuan pemerintah. Karena polisi di sini sudah tidak bisa dipercaya lagi, Molly memutuskan untuk menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki penyebab kematian saudara perempuannya. Untuk menunjukkan hubungan persahabatan dengan masyarakat Osage, Hale secara terbuka menyatakan bahwa dia bersedia menambahkan $1.000 lagi sebagai hadiah. Pengamatan ini kembali mendapat dukungan dari masyarakat Osage. Setelah itu, ibu Molly juga meninggal karena sakit. Hanya dia dan saudara perempuannya yang lain, Rita, yang tersisa dari seluruh keluarga Molly. Dua orang mewarisi hak untuk memimpin harta milik orang lain. Ernest menghibur istrinya yang berduka hari itu. Tiba-tiba saudara perempuan Molly yang lain, Rita dan Bill, berjalan ke depan. Tidak pernah dibayangkan, pria ini kembali bersama Rita tepat setelah Minnie meninggal. Meskipun Ernest tidak berkata apa-apa, namun saat ini dia juga menyadari bahwa Bill tidaklah sederhana. Tidak lama kemudian, Mike ditikam sampai mati dalam perjalanan ke Washington. Dan penyelidik swasta yang disewa juga menemukan Molly. Dia pertama kali menyelidiki kematian kakak perempuan tertua Molly, mabuk pulang. Jadi penyelidik swasta menyelidiki rumah Anna. Tas di rumah itu membuktikan bahwa adik laki-laki Ernest tidak berbohong. Anna telah pulang, tapi tidak ada yang tahu mengapa yang terakhir meninggal di pinggiran kota terpencil. Dan saat dia sedang menyelidiki penyebab kematian Anna, menemukan bahwa ada orang lain yang secara aktif menyelidiki kematian Anna. Orang ini adalah Bill. Detektif swasta itu sedikit terkejut dengan orang ini, meskipun selalu menyia-nyiakan semuanya di kasino. Namun hal ini juga memperkuat tekadnya untuk menikahi Molly. Sekarang untuk mendapatkan akses terhadap kekayaan minyak Osage,
Segera setelah itu, Hale mengatur seseorang untuk membunuh sahabatnya, Henry. Dikatakan bahwa dia telah membeli asuransi kematian di muka untuk Henry. Bahkan dimungkinkan untuk memperoleh hak milik atas properti Henry melalui beberapa cara. Setelah saudara perempuannya meninggal, Molly tampak semakin pucat, juga menyadari bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Sebelum meninggal dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat Australia bertemu dengan, namun presiden tidak mengatakan apapun saat itu. Molly yang kecewa kembali ke rumah dan bersiap menghadapi kematian. Dan dari awal sampai akhir dia tidak pernah meragukan suaminya, adalah salah satu pembunuh yang memusnahkan keluarga. Tepat ketika segalanya tampak mulai tenang, seorang agen yang mengaku dari Washington tiba-tiba mengetuk pintu mereka. Atas permintaan Ernest, pria tersebut mengatakan bahwa dia berafiliasi dengan pemerintah federal. Sekarang kantor investigasi khusus telah didirikan, untuk mengetahui penyebab kematian Osage. Dan biro investigasi ini kemudian menjadi FBI yang terkenal. Ernest menyatakan alasan Molly tidak sehat, mengirim agen ini pergi selama ini. Namun lawannya jelas tidak akan menyerah. Itu bawanya ke rumah sakit. Di bawah penyelamatan dokter, Molly akhirnya perlahan kembali ke tubuh normalnya. Pada titik ini agen federal memberitahu Ernest, selama Anda bersedia untuk berdiri dan bersaksi melawan Paman Hale, pemerintah federal kemudian berjanji tidak akan menuntut Ernest, dan biarkan dia kembali ke rumah untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Namun Ernest yakin pamannya bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia menolak bekerja sama dengan lembaga investigasi. Jadi agen federal membiarkan pembunuh yang ditangkap sebelumnya masuk. Pembunuhnya tidak lagi mempercayai kata-kata lelaki tua licik ini. Pada akhirnya, alasan dia ditangkap adalah karena pengaturan lawan. Dengan demikian membujuk Ernest untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan lama di penjara. Dengan telah mereka lakukan. Kali ini dia memilih untuk bekerja sama dengan Departemen Investigasi tanpa ragu-ragu. Untuk bersaksi melawan pamannya, di pengadilan. Ernest mengatakan yang sebenarnya, setelah Molly mendengar suaminya mengaku membunuh saudara perempuannya. Perasaan campur aduk di dalam. Kemudian ketika keduanya bertemu sendirian, dia bertanya kepada suaminya apakah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Ernest menjawab ya, dia mengatakan kebenaran hanya untuk melindungi Molly dan anak-anak. Tapi Molly tiba-tiba bertanya jenis obat apa yang disuntikkan padanya. Mendengar ini Ernest gemetar dan menjawab, insulin. Dengan meninggalnya Molly, keseluruhan cerita telah berakhir, dan berdasarkan fakta sejarah yang nyata, baik Hale dan Ernest akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ironisnya adalah, Hale dibebaskan pada awal tahun 1947 karena menyuap politisi. Akhirnya tinggal di panti jompo sampai usia 87 tahun sebelum meninggal dunia. Ernest juga diampuni atas perilaku baiknya. Tapi Molly menceraikannya. Ernest berakhir di taman trailer, menghabiskan masa tua sendirian. Adapun Molly, dia meninggal karena diabetes pada bulan Juni tahun 1937, 50 tahun. Akhirnya dimakamkan di samping makam orang tua dan saudara perempuan dan saat menyumbangkan kemampuan akting yang luar biasa seperti biasanya. Dia membawa serta seorang pria yang kurang cerdas dan karismatik dengan hati yang rumit. Penafsiran karakter tersebut menembus 3 poin. Meskipun kinerja terkadang terasa agak berat, namun interpretasinya lah yang membuat karakter tersebut lebih 3 dimensi. Orang yang paling bertolak belakang dengannya adalah aktor peraih Oscar Robert De Niro. Dari orang Irlandia hingga sang womanizer, dia telah berkolaborasi lebih dari sekali dengan sutradara Martin Scorsese. Akting Robert De Niro, meski bagus, masih agak terkendali. Anda tidak akan pernah membayangkan orang tua yang baik hati ini. Setelah merobek topeng kemunafikan, telah menjadi terlalu kejam dan kejam. Saya sangat menyarankan semua orang menonton film aslinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain waktu.